Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf sebelumnya ya. Di sini ternyata ada satu soal yang belum saya bahas mengenai ITS tahun lalu, yaitu tepatnya nomor 2 ya. Dan untuk pembahasannya mungkin saya berikan pada video berikut. Oke, saya langsung share screen aja ya. Oke, yang nomor 2 itu diberikan satu soal bahwasannya jika f itu fungsi berbatas ya, berbatas dan E adalah suatu himpunan bagian ya. Ini adalah satu himpunan bagian berhingga ya. Bagian berhingga dari interval AB. Nah, seperti ini ya. Jika F-nya fungsi berbatas dan E-nya itu adalah satu himpunan bagian berhingga dari interval AB ya, di mana di sini F-nya itu kontinu ya. F-nya itu kontinu pada interval tertutup AB, namun kita hilangkan E-nya ya, maka F-nya itu terintegral Riemann. Oke. Jadi maksud dari soal ini adalah kalau misalkan kita punya satu fungsi berbatas dan dia tuh kontinu, tapi dia tuh tidak kontinu di berhingga titik, ya, yaitu hanya dia tuh nggak kontinu di E saja, ya gitu katakanlah, maka dapat dipastikan dia itu fungsinya terintegral Riemann. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi berbatas dan f-nya itu kontinu di seberang titik, tapi hanya di berhingga titik saja yang dia itu tidak kontinu, maka f-nya itu pasti terintegral Riemann. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembuktiannya. Ya, pembuktiannya di sini karena E-nya di sini udah diketahui berhingga ya. Jadi kita misalkan saja ya. Misalkan terlebih dahulu kita mengambil kasus di mana E-nya itu ini dulu ya. Katakanlah ditinjau ya. Ditinjau kasus ya. Untuk E-nya dulu ya. E-nya itu hanyalah titik ujungnya ya. Jadi titik ujung dari intervalnya tadi yaitu A sama B. Yang kita perhatikan di sini hanyalah titik ujungnya saja dulu ya. Kenapa kok demikian? Di sini lebih memudahkan nantinya kita dalam pengerjaan seperti itu. Oke. Nanti dari konsep ini ya, dari konsep yang hanya meninjau titik ujungnya saja, ini nanti otomatis keseluruhannya nanti terbukti ya. Nanti saya kasih tahu. Ini hampir sama caranya seperti yang TFK 1 ya, teorema fundamental kalkulus pertama. Cuman ini beda soal ya sebenarnya. Cuman kasusnya sama. Jadi hanya kita bagi menjadi E-nya itu hanya 2 titik, yaitu titik ujungnya. Nanti secara keseluruhan itu mengikuti. Oke, seperti itu. Di sini ditinjau kasus untuk E-nya terlebih dahulu, yaitu ini himpunannya itu hanyalah titik ujungnya ya, yaitu A sama B di sini. Oke, di sini ya. Nah, selanjutnya ya, diberikan partisi ya, di sini diberikan partisinya itu adalah ini ya, partisi P. Katakanlah saya misalkan aja di sini ya, partisi P-nya itu dimulai dari X0 yaitu A itu sendiri di ujungnya, selanjutnya adalah X1 ya, X2 sampai seterusnya. Di sini ada Xn-1, Xn-nya itu adalah B ya di sini. Oke, seperti ini. Jadi partisinya saya misalkan seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang ya, tinjau ya bahwa apa di sini? Tinjau bahwa di sini kita tahu ya, tadi kan yang nggak kontinu kan hanya di titik ujungnya ya, yaitu titik ujung A sama B. Artinya dari X1 sampai Xn-1 dia akan kontinu. Ya kan ya? Jadi dari sini sampai ke sini dia tuh titik-titik kontinu, padahal yang di sini enggak ya. Oke, dia enggak, hanya dua titik aja yang enggak kontinu, yaitu titik ujungnya saja dia. Artinya ya, dia bahwasannya di sini F-nya tadi kontinu pada interval ini ya, pada interval ini ya, X1, Xn-1. Nah, seperti ini ya. Jadi karena hanya titik ujungnya saja yang dia tidak kontinu, maka dapat dipastikan
X1 sampai Xn-1-nya dia tuh continue di interval tersebut ya. Sehingga tinjau bahwasanya f continue pada interval tertutup X1, Xn-1 sehingga pada sini sehingga karena f continue pada interval ini ya, pada interval tertutup ya, di sini interval tertutup ya, interval tertutup X1, Xn-1 ya, didapat bahwa apa? Didapat bahwa F itu kontinu seragam ya. Kalau misalkan kita perhatikan ini ada teoremanya sebenarnya ya. Ada teoremanya. Kalau misalkan F-nya itu kontinu pada interval tertutup ya, apapun itu. Jadi F-nya itu asalkan F-nya kontinu pada interval tertutup, maka dapat dipastikan dia itu F-nya kontinu seragam ya. Habis ini saya kasih tahu definisi dari fungsi kontinu seragam itu sendiri ya. Pada X1 sampai Xn-1 di sini ya. Oke, jadi intinya kalau misalkan dia tuh F-nya kontinu dan kontinunya itu di interval tertutup, maka dapat dipastikan dia tuh kontinu seragam. Oke, kita balik lagi ke definisi dari fungsi kontinu seragam dulu ya. Ini tak warnai beda saja ya, warna biru di sini. Oke, kita tuliskan saja definisi fungsi kontinu seragam. Oke. Tuliskan saja ya nanti sebagai referensi mengingat kembali di pembahasan bab 5 ya. Oke. Di sini definisi fungsi kontinu seragam itu berbeda dengan fungsi kontinu ya. Oke, nanti kalau misalkan fungsi kontinu itu hanya meninjau di satu titik saja, tapi kalau misalkan kontinu seragam ini mengambil sembarang titik ya gitu, dua titik sembarang ya. Yang kita bandingkan nanti di dua titik sembarang tadi ya. Jadi di sini adalah F ya, suatu fungsi ya, suatu fungsi dari domain D ke bilangan real seperti ini dikatakan ya kan kontinu seragam ya. Ya Allah, kontinu seragam ya. Apa? Jika ini balik lagi ke definisinya ya, untuk setiap epsilon positif ya, itu terdapat delta epsilon ya, positif juga sedemikian hingga untuk sembarang ya, untuk setiap lah ini maksudnya dua titik ya habis ini, setiap x, y katakanlah seperti ini, jangan y ya, katakanlah U sama V ya kayak gitu. U sama V elemen D kayak gitu yang memenuhi ini ya. Ini seharusnya dikatakan kontinu seragam pada D ya di sini. Seharusnya ada apa namanya? Ada embel-embelnya ya. Jadi F-nya itu dikatakan kontinu seragam pada D jika untuk sembarang epsilon itu terdapat delta epsilon sedemikian hingga untuk setiap U sama V elemen D yang memenuhi ini ya, yang memenuhi selisihnya dari U sama V itu sendiri kurang dari delta epsilon, itu berlaku ini ya. Berlaku selisih dari fungsi U sama V-nya itu, fungsi V-nya itu kurang dari epsilon. Jadi di sini kita menekankan ya bahwasanya kalau misalkan dia itu kontinu seragam, maka sembarang U sama V elemen di D, kalau misalkan dia itu panjangnya kurang dari delta epsilon, maka harus berlaku ini. Berbeda dengan fungsi kontinu ya definisinya. Kalau fungsi kontinu itu hanya dipandang satu titik ya. Jadi perbandingan satu titik dia. Jadi katakanlah ini di sini gak ada V-nya gitu ya. Katakanlah seperti itu. Cuman di sini karena dia kontinu seragam, maka yang dibandingkan nanti nilaian dari dua titik. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan balik lagi ke soalnya ya. Di sini soalnya. Karena di sini F-nya kontinu seragam ya pada interval tertutup X1, Xn-1 ya. Berarti di sini kita bisa tuliskan karena F itu kontinu seragam pada apa di sini pada A, B, maaf, pada ini ya. Pada interval ini ya, pada interval X1, Xn-1 seperti ini. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Maaf. Oke.
Di sini karena F-nya kontinu seragam pada interval tertutup X1, Xn-1 ya. Di mana nanti karena dia itu kontinu seragam pada interval X1, Xn1, didapat bahwa apa di sana? Didapat ya bahwa untuk ini ya, untuk setiap delta ya kayak gitu. Setiap delta yang positif, maaf, ya untuk setiap epsilon ya, kita pakai epsilon aja. Untuk setiap epsilon yang positif itu terdapat ini ya, sebenarnya kita tuliskan lagi kayak gitu ya. Terdapat delta epsilon positif ya, sedemikian hingga ya, sedemikian hingga ya, untuk setiap ini ya, untuk setiap U, V yang elemen di D-nya tadi, maaf, ini elemen di sini ya, elemen di intervalnya karena domainnya itu ini ya, domainnya. Ini saya tak tuliskan dulu, X1, Xn-1 itu yang memenuhi ini ya, yang memenuhi nilai mutlak dari U sama V-nya itu kurang dari delta epsilon, itu berlaku nanti kok U ya, benar-benar berlaku ini ya, berlaku F U min FV, nilai mutlaknya itu kurang dari epsilon. Oke. Oke, di sini kita sudah menuliskan ya bahwasanya F-nya itu kontinu seragam pada interval X1, Xn-1 kayak gitu. Nah, sekarang di sini selanjutnya di sini selanjutnya ya. Di sini kita perhatikan ya. Kita perhatikan bahwasannya ya. Perhatikan bahwasannya di sini selisih untuk setiap sembarang U sama D-nya itu U sama V-nya itu di elemen interval tertutupnya tadi harus kurang dari delta epsilon ya. Makanya di sini biar lebih dimudahkan kayak gitu, maka partisinya di sini kita bagi menjadi suatu partisi ya. Jadi partisinya itu dibentuk dengan catatan bahwasanya panjangnya itu paling besar delta epsilon. Jadi panjang maksimum ya. Panjang maksimum dari intervalnya ini, subintervalnya ini ya, atau norm dari P itu sendiri itu harus kurang dari delta epsilon. Seperti itu ya. Jadi di sini adalah selanjutnya ambil partisi P ya, di mana tadi sempat saya sebutkan bahwasanya panjangnya itu kurang dari delta epsilon. Di sini mengikuti ya, kita mengambil delta epsilon yang demikian ya gitu. Oke. Selanjutnya ambil partisi P di mana panjangnya itu kurang dari delta epsilon, sehingga pada di sini ya, karena panjang maksimumnya itu delta epsilon, maksudnya panjang maksimum itu di antara ini ya nanti ya. Jadi kita bandingkan maksudnya. Misalkan kita punya interval ini ya, partisi ini ya. Jadi selisih ini dulu berapa ya gitu dihitung ya. X1 min X0 itu berapa panjangnya. Terus X2 min X1 itu berapa. X3 min X2 itu berapa. Sampai seterusnya sampai sini terakhir ya. Xn min Xn min 1 itu dihitung panjangnya berapa. Terus kita bandingkan di sana, dibandingkan mana sih yang paling besar yang gitu. Itu yang disebut sebagai norm maksimum. Yang dimaksud dengan norm ya, atau panjang maksimum dari setiap intervalnya kayak gitu. Oke, karena panjang maksimumnya di sana adalah kurang dari delta epsilon, sehingga kita punya bahwasannya xi min 1 itu pasti kurang dari delta epsilon ya kayak gitu. Karena kita tahu panjang maksimumnya itu kurang dari delta epsilon. Ini catatan yang sangat penting nanti ya gitu. Ini untuk setiap ya, untuk i-nya dimulai dari 1, 2 sampai n kayak gitu. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke bagian yang masalah kontinu seragam tadi. Ini ya, kita masukkan ke sini ya, nanti kayak gitu ya. Oke, di sini kita buat satu fungsi ya. Oke, kita buat satu fungsi di sini ya. Tinjau bahwa ya nantinya f-nya itu kontinu ya. Tadi kan sempat saya bilang bahwasanya dari interval X1 sampai Xn-1 kan kontinu kayak gitu ya. F-nya itu kontinu pada interval ini kayak gitu ya. F-nya itu kontinu pada di sini interval X1 sama Xn-1, maka F-nya itu juga kontinu pada interval apa? F-nya kontinu pada interval ini ya nanti. Pada interval bagian-bagiannya yaitu ini ya nanti pada interval ini yaitu Xi min 1
XI untuk I-nya dimulai dari berapa? Ini diperhatikan I-nya ya. Nah, harus diperhatikan ini karena kalau misalkan I-nya kita mulai dari 1, maka kan I-nya nanti dari 0 kan ya. Kalau misalkan I-nya 1 di sini kan berarti dimulai dari X0 sama X1, padahal kita tahu bahwasannya F-nya itu tidak kontinu pada X0 ya kayak gitu. Jadi di sini saya langsung aja I-nya itu nanti dimulai dari 2, 3 sampai seterusnya sampai yang terakhir adalah N-1 ya gitu. Oke, jadi biar dia itu terdefinisi tidak menyalahi konsepnya tadi. Oke. Sekarang kita lanjutkan mana ya tadi? Oke, di sini. Sehingga apa di sini? Sehingga ya. Nah, ini teorema yang sangat penting juga. Kalau misalkan F-nya itu kontinu pada interval kayak gitu, interval tertutup ya, maka dapat dipastikan dia itu punya nilai maksimum sama minimum. Pasti ya dia. Bedakan antara supremum sama infimum sama maksimum dan minimum itu berbeda ya. Kayak gitu. Jadi kalau maksimum itu artinya ada satu titik yang menyebabkan fungsi itu mempunyai nilai yang paling besar ya gitu ya. Bahasa kasarnya seperti itu. Dan kalau misalkan minimum, dia itu mempunyai satu nilaian, satu titik itu ada satu titik yang nilaiannya itu nanti menghasilkan nilai yang paling kecil kayak gitu. Dan itu terletak pada grafiknya kayak gitu ya. Jadi bedakan nanti antara supremum sama infimum. Kalau misalkan maksimum, maaf ya, antara maksimum minimum dan supremum minimum, supremum infimum kayak gitu. Kalau misalkan maksimum itu seperti ini ya. Nah ini, maaf ya, ini maksimum kayak gitu. Ini maksimumnya, minimumnya kan di sini kayak gitu ya. Tapi berbeda kalau misalkan dia tuh supremum, supremum itu seperti ini nanti ya. Supremum itu seperti ini. Nah, ini bolong kayak gitu ya. Jadi nggak nyentuh dia. Ini yang namanya supremum sama infimum. Jadi nilainya itu ya nilainya itu sebenarnya nilai maksimum, tapi berhubung dia tuh nggak nyampe titik tersebut, maka dia tuh hanya supremum kayak gitu. Nah, berbeda kalau misalkan fungsi kontinu itu pasti dia tuh punya maksimum sama infimum di suatu interval tertutup kayak gitu ya. Sehingga di sini ada suatu ini ya, ada suatu titik ya gitu. Ada bentar. Ada katakanlah apa ya, M besar aja ya. Ada MI dan M kecil ya di sini. M kecil I elemen di interval tertutupnya tadi. Nah, seperti ini. Sedemikian hingga apa? Ini ya, sedemikian hingga ini kita punya ini ya. Oke, kita punya suatu fungsi yang demikian yaitu fx karena dia maksimum kan ya kayak gitu. Ini kita punya x, maaf ini m besar ya, ini m besarnya. Nah, seperti ini yang m kecilnya. Oke, seperti ini. Karena kita tahu bahwasannya dia itu dipenuhi ya kayak gitu nanti. Oke. Kita punya fungsi ini. Dan di sini harus diperhatikan juga nanti ya. Oh, sebentar. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Di sini kita sudah dapatkan bahwasannya fx-nya itu sendiri lebih besar dari fmi dan fx-nya itu sendiri kurang dari sama dengan fm besar i untuk di interval ini ya. Untuk setiap x-nya itu elemen di interval xi-1, xi. I-nya diperhatikan ya, ini harus dimulai dari 2 di sini ya. Oke. Ini bentuk umumnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya di sini kan kita akan membentuk suatu fungsi ya, ya gitu. Suatu fungsi, katakanlah fungsi omega sama fungsi alfa ya gitu ya. Jadi di sini ada dua fungsi nanti. Jadi di sini kita akan bentuk suatu fungsi, dua fungsi ya. Dua fungsi yaitu omega epsilon x, terus satunya adalah alfa epsilon x gitu. Nah, di sini ada dua fungsi. Fungsi ini bagaimana kriterianya? Jadi sekarang kita harus mencari suatu fungsi di mana fx-nya itu kurang dari sama dengan omega epsilon x seperti ini. Terus juga dia itu lebih besar sama dengan alfa epsilon x kayak gitu. Jadi kita harus bentuk fungsinya. Dan seolah-olah fungsinya di sini udah ketemu ya. Yaitu fungsinya di sini adalah fmi ya. Dan di sini fungsinya adalah fm kecil i. Artinya fungsi apa dia? Dia tuh fungsi konstan kayak gitu ya. Ya seperti itu. Jadi dia tuh fungsi konstan di interval tertutup tersebut.
Oke, jadi alfa epsilon X-nya itu fungsi konstan, omega epsilon X-nya itu fungsi konstan, yaitu satu nilai yang di sini, yaitu hanya F besar MI, kayak gitu nilainya. Artinya di sini sebenarnya bisa kita bentukkan suatu fungsi yang namanya fungsi tangga, kan ya. Kenapa kok fungsi tangga? Karena di sini dia itu hanya meninjau di satu interval, kayak gitu. Bagaimana kalau misalnya kita melihat di sembarang intervalnya tadi, yaitu dari I-nya 2 sampai I-nya N-1, kayak gitu. Kalau misalkan kita himpun semuanya, nanti terjadilah suatu bentuk fungsi, kayak gitu ya. Atau bisa kita buat, atau kita bisa konstruksi satu fungsi. Fungsinya itu fungsi tersebut dinamakan suatu fungsi tangga ya, kayak gitu. Nah, berarti sekarang kita definisikan aja di sini ya. Oke, kita buat satu fungsi, ambil suatu fungsi tangga ya. Fungsi tangga, karena fungsi tangga itu kan dia itu kan apa ya? Fungsi tangga itu dia itu ada satu nilai di interval tertentu kan ya. Jadi misalkan interval ini ya nilainya Fm besar I. Untuk interval ini juga nilainya F kecil MI kayak gitu. Dan untuk interval-interval lainnya juga begitu nanti ya. Oke. Ambil satu fungsi tangga omega epsilon X ya. Omega epsilon X dan alpha epsilon X. Ya. Sehingga di mana ya di sini? Maaf. Di mana? Ya, di mana kita definisikan di sini ya. Kita definisikan omeganya itu apa, alfanya itu apa gitu. Omega X-nya, oh maaf di sini. Ini harus diperhatikan ya titik ujungnya nanti sebenarnya. Harus diperhatikan titik ujungnya. Terkala seperti ini ya, omega X-nya. Epsilon X ya. Kita mulai dari ini dulu ya. Terserah kalian sebenarnya pemisalannya nanti gimana, tapi yang lebih enak seperti ini nanti. Oke, seperti ini ya. Di sini ada beberapa nilaian nanti ya. Oke. Di sini yang pertama ya, untuk interval yang pertama ya. Untuk interval yang pertama yaitu X1 sampai X2 ya. Ini interval tertutup semua ya, X-nya elemen di sini. Maka kita misalkan dia itu yang tadi ya, yaitu Fm besar. Tadi di sini ambil yang paling maksimum ya. Kita ngambil omega itu yang paling maksimum kayak gitu. Berarti di sini kita bisa punya Fm1 kayak gitu. Ya. Selanjutnya kita turun ke sini ya, turun yang selanjutnya yaitu karena S2-nya di sini sudah termuat di sini, maka haruslah kita menuliskan yang di sini harus terbuka gitu ya. Karena di sini S2-nya sudah termuat gitu. Makanya di sini kita harus menuliskan seperti ini. Ya, di sini yang tertutup. Oke, di sini kita misalkan dia itu tadi apa? F kecil M2. Oke, seperti ini ya. Dimana F kecil M2-nya itu nanti pasti lebih besar dari ini. Gitu. Di interval-interval tersebut. Oke, ini kalau misalkan kalian bingung, tadi kan FM2-nya itu kan berlaku untuk sembarang X yang berada di mana? Interval X2, X3. Kayak gini kan ya? Oke, jadi sembarang elemen di sini itu kalau misalkan X2-nya dihilangkan ya tidak akan merubah dia, tetap tetap berlaku dia kan ya. Tetap berlaku dia. Kalau misalkan X2-nya dihilangkan di sini kan artinya X2-nya kan dihilangkan karena dia itu interval terbuka sebagian. Makanya dia itu tidak mempengaruhi. Terus selanjutnya kita lanjutkan ya ke yang FM3. Sama ini FM3 itu bisa kita peroleh dari ketika X-nya itu dimulai dari X3 ya. Di antara X3 sampai X4 ya kayak gini. X3-nya nggak masuk ya. Sampai seterusnya di sini sampai yang terakhir adalah FM tadi berapa ya N-nya? Oh, N-nya sampai N-1 ya tadi ya. Maaf, saya ada yang salah ternyata ya. Nah, di sini kita mulai dari I ya. I. Berarti I-nya 2 ya, maaf ya. Di sini kita mulai dari I-nya 2 gitu. I-nya 2 di sini. I-nya 2 ya, maaf. Di sini I-nya 2. Di sini 3, berarti di sini 4 ya. Di sini 4. Berarti yang terakhir di sini adalah I-nya sampai N-1 tadi ya. Nah, seperti ini ya. Dimulai dari X-nya itu ini interval terbuka dari Xn-2 sampai Xn-1 nanti. Oke, seperti ini. Dan begitu pula ya, dan alfanya ya, alfa epsilon X-nya itu sama, tapi kita ngambil yang paling minimum tadi ya. Yang paling minimum kita misalkan apa tadi? Fm kecil ya, kayak gitu. Oke, di sini. Nanti kenapa kok pakai alfa sama omega di sini? Ini sini ada hubungannya sama teorema Seguizi nanti ya, atau teorema Apit. Nah, ini pentingnya teorema Apit ya. Jadi kalau misalkan kita balik lagi di bab 3, seperti itu bab 4,
itu ada kaitannya sama teorema Apit ya gitu. Dan teorema Apit itu sendiri sangat berguna dalam pengerjaan, terutama dalam pengerjaan ini ya, seperti ini. Oke, ini sama ya, sama seperti di atasnya. X1, X2, terus ini FM2 ya, maaf, FM2. FM3 ini adalah X elemen di X2, X1, seperti ini ya. Terus sampai seterusnya ini adalah FM N-1. Kita mulai dari X-nya itu Fn-2 sampai Fn-1. Sama ya, kayak gitu. Jadi seperti ini. Fungsinya kita definisikan seperti ini. Jadi diperhatikan di sini dia tuh nggak boleh seperti ini fungsinya nanti. Nah, fungsinya di sini nggak boleh seperti ini. Karena ada kemungkinan nanti nilainya ini berbeda dan dia itu menyalahi satu bentuk fungsi ya. Makanya di sini kita harus hilangkan salah satunya kayak gitu. Nah, dan saya mengambilnya di sini. Nah, sekarang ya tinjau apa hubungannya sama ini dulu ya, apa? Kita balik lagi, hubungannya sama yang continuous seragam apa sih? Sebenarnya saya belum jelaskan kayak gitu ya. Hubungannya seperti ini. Kita tahu tadi apa? Xi-1 tadi kurang dari delta epsilon untuk I-nya sama dengan untuk I-nya sama dengan 1 sampai N ya, kayak gitu. Dan berhubung di sini I-nya itu memenuhi untuk I-nya sama dengan 2 sampai N-1, berarti tetap memenuhi ini ya, tetap memenuhi ini. Oke. Jadi untuk I-nya sama dengan 2 sampai N-1, dia itu tetap memenuhi I-nya. Oke, seperti itu. Artinya apa di sana? Artinya kita tahu tadi M kecil MI-nya itu sama M besar M kecil I-nya sama M besar I-nya itu terletak di sini ya, terletak di sini. Ya. Oke, terletak di sini. Kalau misalkan kita perhatikan ya, kalau misalkan dia terletak di sini ya, terletak ya. Artinya terletak itu gimana? Berarti ada di antara ini ya, kayak gitu. Ini adalah XI-1, di sini XI kayak gitu. Nah, dia tuh terletak di sini, katakanlah di sini ya, terletak di sini ya. Terletak di sini. Yaitu katakanlah MI kecilnya itu ada di sini, M besar I-nya itu ada di sini. Bolak-balik gak apa sih sebenarnya. Jadi gak ada masalah sebenarnya. Jadi hanya ilustrasi saja di sini biar kalian paham kayak gitu. Berarti di sini kalau misalkan panjangnya itu kurang dari delta epsilon, otomatis panjangnya ini kurang dari panjangnya ini dulu kan ya. Jadi panjangnya ini pasti kurang dari panjangnya ini kan ya. Dan kita tahu panjangnya ini kurang dari delta epsilon. Artinya secara tidak langsung panjangnya ini juga kurang dari delta epsilon. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi artinya apa di sini tinjau bahwa bahwa M kecil I sama M besar I-nya itu elemen di XI-1, XI seperti ini. Sehingga kita dapatkan didapat selisih dari M besar I dikurangi selisih dari M besar I dengan MI itu pasti akan kurang dari sama dengan panjang intervalnya Oh iya, kok ngajar ya? maaf ya, maaf. Oke, di sini kita kurangi aja dengan XI-1 ya. Nah, seperti ini karena, maaf ya, ini tanda mutlak karena lebih besar yang ujung kanannya ya. Nah, seperti ini ya. Dan kita tahu ini kurang dari delta epsilon. Artinya apa di sini? Artinya kita dapatkan ini ya. Artinya MI minus M ini selisihnya ya, itu kurang dari delta epsilon. Ya, sekarang kita balik ke definisi continuous ragam ya. Definisi dari continuous ragam. Oh ya, di sini harus diperhatikan dulu ya. Ya nanti nggak apa-apa dulu kita tuliskan aja. Di sini kita perhatikan ya bahwasanya M-nya itu M besar I-nya itu sama MI-nya kalau diselisihkan ya, kalau dikurangi ya kayak gitu, itu ternyata nilai mutlaknya kurang dari delta epsilon. Kalau misalkan kita perhatikan lagi di definisi fungsi continuous ragamnya, kalau misalkan kita punya satu elemen U sembarang ya, V yang terletak di sini dan ternyata dia itu selisihnya kurang dari delta epsilon, maka akan berlaku ini. Ya. Ini sebenarnya ditulis lagi, tapi nggak apa wis. Oke. Nah, di sini sehingga apa di sini sehingga karena F-nya itu continuous ragam ya, F continuous ragam. Nah, seperti ini. Pada interval tadi ya, langsung saja yang di sini yang keseluruhan ya, X1 sampai Xn-1 ya.
Didapat apa di sini? Didapat apa? Karena selisihnya M besar I sama MI kecilnya itu kurang dari delta epsilon, maka kita dapatkan didapat di sini adalah F besar MI dikurangi F MI kayak gitu. Karena ini nggak tanda mutlak ya. Nggak apa bisa kasih tanda mutlak. Karena di sini F besar MI itu kan paling besar tadi ya, paling maksimum. Ini paling minimum. Kalau misalkan maksimum dikurangi minimum kan pasti positif hasilnya. Makanya di sini nggak usah tanda mutlak kayak gitu. Kurangi FMI ya. Kalau saya tuliskan di sini saja ya. Saya tuliskan di sini saja ya. Biar kalian tidak bingung. Sehingga didapat di sini adalah FM besar I ya. F besar I dikurangi FMI ya, mutlaknya dihilangkan langsung ya. Itu kurang dari epsilon. Dari definisi fungsi kontinu seragamnya tadi ya kayak gitu. Dan kita tahu di sini apa? Ini adalah nilaian dari FMI itu apa? FMI itu adalah nilaian dari Fx ketika ada di sini ya. Jadi misalkan M2 kayak gitu, maka dia tuh nilaian dari omega epsilon X ya gitu. Ya. Seperti itu caranya. Oke. Artinya apa di sini sebentar? Untuk setiap ini ya. Di sini untuk setiap apa di sana untuk setiap I dimulai dari 2, 3 sampai N min 1 kayak gitu ya. Oke. Lebih lanjut apa di sini? Lebih lanjut bentuk ini ya. Karena dia itu dimulai dari I-nya 2 sampai N min 1, kita tahu ya. Dia itu nilaian dari ini kan ya, nilaian dari ini ya, nilaian dari ini. Kalau misalkan yang Fm kecil itu nilaian yang alfa epsilon. Kalau yang Fm besar itu nilaian dari omeganya kayak gitu ya. Sehingga apa di sini lebih lanjut apa di sini didapat ini ya, didapat bentuk ini sebenarnya bisa kita tuliskan sebagai omega epsilon X dikurangi alfa epsilon X. Kenapa? Karena kita tahu Fm besar ini miliknya omega kan kayak gitu. Dan Fm kecil itu miliknya yang alfa epsilon. Ya kalau misalkan kalian masih bingung kayak gitu, ya caranya seperti ini aja. Misalkan kita ngambil X-nya di sini ya, kita set X-nya itu terletak di antara ini, misalkan X-nya yang di sini. Berarti kan nanti punyanya Fm3 tadi karena saya ngambil yang I-nya ketiga, I-nya sama dengan 3 ya. Seperti ini. Itu besar MI-nya 3. Terus yang di sini juga akan berlaku seperti ini. Nah, berarti kan sama dengan ini sebenarnya kan ya. Jadi langsung bentuk umumnya seperti itu. Yaitu di sini disebutkan kurang dari epsilon. Yang putihan di atasnya. Oke. Di sini kita punya ini ya. Nah, sekarang ada satu hal yang belum saya tulis ya. Di sini kita akan menggunakan teorema Squeezie ya. Teorema Squeezie dulu ya. Kita tuliskan teorema Squeezie-nya. Mungkin bisa dilihat di mana? Di bukunya ya, di buku Bartel nanti kayak gitu. Teorema Squeezie itu mengatakan F ya. Di sini tak tuliskan di slide selanjutnya saja. Agak tanggung. Di sini F itu terintegral Riemann ya pada AB ya, pada AB ya. Jika dan hanya jika ini implikasi ya. Hanya jika ada fungsi ini ya, fungsi omega epsilon. Maaf ya, jika hanya jika untuk sembarang ya, maaf. Untuk setiap epsilon positif itu ada suatu fungsi ya, ada fungsi. Ini ada fungsi omega epsilon dan alfa epsilon yang memetakan dari A, B ke bilangan real ya jelasnya gitu. Sedemikian hingga apa di sini sedemikian hingga ini ya alfa epsilon X kurang dari sama dengan Fx. Nah, ini balik lagi seperti tadi ya. Kenapa kok saya bentukkan seperti ini? Ya ini karena kita menggunakan teorema Squeezie nanti. Ini omega epsilon kayak gitu X untuk setiap epsilon ya, setiap epsilon positif yang besar dari 0 dan nilai integral dari A B. Oh maaf ya, ini ada keterangannya seharusnya ya, maaf. Demikian hingga omega epsilon sama alfa epsilonnya itu elemen di
ini ya, dia tuh terintegral Riemann ya. Kalau misalkan ada simbol RAB itu artinya dia tuh terintegral Riemann pada AB kayak gitu. Sedemikian hingga ya seperti ini ya. Kita punya syaratnya tadi ya. Ini maaf alpha epsilon x kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan omega epsilon x, dan dia tuh berlaku ini ya, berlaku integral dari fungsi epsilon minus alpha epsilon itu kurang dari epsilon. Kayak gitu ya. Ini kriterianya ya gitu. Jadi haruslah di sini terlebih dahulu omega epsilon sama alpha epsilonnya itu elemen di suatu fungsi yang terintegral Riemann, himpunan fungsi yang terintegral Riemann pada AB kayak gitu. Dan harus berlaku ini juga kayak gitu. Dan nanti nilai integral selisih dari fungsinya tadi itu kurang dari epsilon kayak gitu. Ya di sini sebenarnya sudah kita temukan ya. Udah kita temukan omega epsilon x, alpha epsilon x-nya. Tapi kita tahan dulu karena di sini ada beberapa bagian yang masih belum kita perhatikan ya. Di sini kan kita mulai dari I2 sampai N-1 tadi ya. Kayak gitu. Masih belum I-nya 1, yang I-nya N kan masih belum kita perhatikan ya gitu. Ini hanya I-nya sama dengan 2 sampai N-1. Untuk I-nya sama dengan 1 sampai untuk I-nya 1 sama I-nya sama dengan N itu kan masih belum kita lihat ya gitu. Makanya di sini masih belum kita bentuk fungsinya, belum kita arahkan ke bentuk apa namanya, fungsi yang terintegral Riemann kayak gitu nanti. Atau teorema squeezy-nya belum kita pakai di sini. Karena di sini masih ada satu bagian di mana dia itu Salin. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut di sini. Kita lanjut. Oke, kita lanjut di sini. Di sini kita lanjut ya. Oke, sebentar. Mana tadi ya tuh? Ya Allah, nggak konsen ya. Ini ya, maklum ya ini. Saya buatnya bukan malam hari ya. Oke, ya agak konsen. Sebentar, tadi nyampe mana? Oh ya, ini sini hanya interval dari X1 sampai Xn-1 ya tadi. Masih belum dari X0 sampai Xn kayak gitu, masih belum. Jadi untuk I-nya 1 masih belum kita definisikan, untuk I-nya sama dengan N itu masih belum kita definisikan ya gitu. Untuk kita terapkan pada teorema squeezy. Karena teorema squeezy itu harus keseluruhan ya gitu. Oke, tapi yang di sini yang perlu kita perhatikan di sini kita sudah dapat ini. Ya, kita sudah dapat ini. Ya, sekarang kita tinjau ya, kita tinjau untuk ini ya. Tinjau tadi di sini ada yang diketahui tadi ya dari soalnya. Dari soalnya kita balik lagi ya. Di sini sebenarnya harus diurutkan ya, tapi gak apa. Nanti insya Allah kalian paham ya. Kalau misalkan kalian masih belum paham, tanyakan saja ke saya gak apa. Ini ya, tadi apa ya? Aku lupa aku. Ini ya, di sini ada catatan bahwasannya dia itu fungsinya berbatas ya. Nah, di sini fungsinya berbatas. Kalau misalkan dia itu fungsinya berbatas ya, fungsinya berbatas di sini berarti ya, kalau misalkan dia fungsinya berbatas, maka dia tuh punya nilai yang supremum sama infimum. Perhatikan ya, dia tuh punya nilai yang supremum sama infimum. Kayak gitu ya. Tapi di sini ya, meskipun kita tidak mengatakan supremum sama infimum, ya gak apa-apa sebenarnya. Ya misalkan aja di sini, misalkan ya, diketahui pula di sini diketahui f ini ya, f-nya itu fungsi berbatas ya itu berbatas sehingga ada ini ya, ada m positif ya, sedemikian hingga seperti ini ya, sedemikian hingga kita punya nilai mutlaknya itu kurang dari m. Atau apa di sini? Atau kalau misalnya kita pecah ya fx-nya ini karena dia mutlak, maka kita punya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dan di sini kita misalkan min m-nya itu nilai yang paling minimum, min m ya. Dan di sini yang paling besar kayak gitu intinya. Oke. Sehingga ya
dengan mengambil ini ya, sehingga dengan mengambil ya, di sini baru kita bentuk ya, sehingga dengan mengambil ini ya tadi epsilon x-nya ya, itu nilainya m untuk ini ya, nggak apa dulu, seperti ini kita tuliskan aja, alfa epsilonnya itu kita misalkan min m ya, seperti ini min m, hingga dengan mengambil omega epsilon x-nya itu kita ambil m besar, terus alfa epsilon x-nya itu sama dengan minus m kayak gitu ya. Untuk ini sisanya tadi ya, ini hanya untuk sisanya. Untuk ini ya, untuk mana tadi? Untuk x-nya yang sisanya tadi ya, yaitu dimulai dari x0 sampai x1 ini yang terbuka ya, karena tadi kita ngambilnya udah tertutup tadi ya, dan juga x-nya itu gabungan saja ya di sini. Gabungan yang terakhir yaitu xn-1 sampai xn. Nah, seperti ini ya. Didapat apa di sini? Didapat ini ya nanti. Didapat omega epsilon x-nya ya dikurangi alfa epsilon x-nya itu nantinya dia itu sama dengan 2m. Ya gitu ya. 2m dia, 2m. Untuk ini ya, dia tuh hanya kita bentuk kasus untuk yang ini ya. Oke. Nah, sekarang baru kita masuk ke teorema squeegee-nya. Ya. Nah, di sini teorema squeegee yang kita ambil nanti harus diperhatikan juga nanti ya. M-nya itu M-nya bagaimana? Oh, maaf ya, nanti ada beberapa part yang harus kita perhatikan di sana. Memang agak panjang caranya, tapi insya Allah nanti kalau misalkan kalau misalkan penjelasan saya ini sudah dipahami oleh kalian, alhamdulillah gitu ya. Insya Allah bisa untuk mengerjakan soal ini. Oke. Kalau misalkan ada yang masih belum paham, mungkin bisa ditanyakan ke saya, nggak apa-apa. Oke. Di sini didapat omega epsilon x sama alfa epsilon x-nya untuk elemen di interval ini ya. Nah, di himpunan ini maksudnya. Ya, sekarang ya tinjau. Ini gabungannya nanti ya. Ini gabungannya. Jadi nilai omeganya ini sama omeganya yang di atasnya tadi, alfa yang di atasnya tadi itu sama ya. Jadi dijadikan satu dia maksudnya. Sehingga didapat apa di sini ini ya. Menjawab bahwa apa di sini? Tadi kan ada syarat untuk yang apa namanya? Untuk integralnya ya kalau nggak salah. Kita harus buktikan nanti omega epsilon x-nya dikurangi alfa epsilon x-nya itu harus kurang dari epsilon kayak gitu ya. Itu yang harus kita perhatikan ya. Bagaimana caranya nanti kita bentuk seperti itu. Nah, sekarang kita bagi di sini ya. Karena kebetulan fungsi tangga itu kan fungsi yang terintegral Riemann. Nah, seperti ini. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Karena fungsi tangga itu kebetulan adalah fungsi yang terintegral Riemann, maka hasil pengurangannya pasti terintegral Riemann juga. Karena hasil pengurangannya itu terintegral Riemann, maka di sini kita bisa bentuk partisi ya. Oke, partisinya seperti ini ya. A. Oke, A. Kenapa? Kita lanjutkan ya. Oke, di sini kita lanjutkan. Di sini apa namanya? Kita partisi aja ya. Kita bentuk partisi bersesuaian dengan partisi yang tadi ya, yang A x1. Kita ambil partisi yang P maksudnya ya. Kayak gitu. Nah, seperti ini. Epsilon minus alfa epsilon ya. Seperti ini. Ditambah di sini kita punya x1, x2, di sini omega epsilon minus alfa epsilon sampai seterusnya ya. Dia itu kita punya interval yang demikian juga. Yaitu xn-1, xn omega epsilon minus alfa epsilon. Nah, seperti ini ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita tahu ya omega epsilonnya itu tadi apa? Untuk yang interval ini. Untuk interval yang ini kan dia kan sama dengan 2M ya, kayak gitu ya. Ini kan interval yang ini kan ya, x0 x1 ya gitu. Berarti kan 2M dia nilainya, selisihnya kan kayak gitu. Oke, selisihnya berarti di sini kita bisa tuliskan ya. Kita tuliskan yang ujung-ujungnya aja dulu ya, seperti ini. Ini 2M ya, 2M dx kayak gitu. Katakanlah. Ini dibiarkan dulu ya. Sampai yang terakhir, ini juga 2M ya yang terakhir ya. Yang terakhir ini ada 2M ya. Di sini 2M. Oh, biar tidak bingung dulu. Di sini n-2 ya. Enggak usah ya, apa langsung saja. Xn-1 Xn di sini 2M dm kayak gitu. Ya, kok dm sih dx ya, maaf.
Ini D. Kayak gitu. Di sini kita punya apa nilainya? Untuk yang ini ya, ini karena konstan ya, ini konstan, nilai yang konstan, maka dapat dipastikan ya tinggal tahu lah cara integralnya ya kalau misalnya konstan ya. Tinggal seperti ini ya. Yang ini juga ya langsung tak tuliskan di depannya. Nah, seperti ini. Oke. Kita punya ini ya. Nah, sisanya kita tuliskan. Oh, maaf, di sini ya, kita tuliskan dulu. Oke, di sini X2, X3 ya. Omega epsilon minus alpha epsilon. Dan yang terakhir adalah integral paling ujung yaitu S-2 sampai Xn-1 omega epsilon minus alpha epsilon. Oke, sekarang kita tahu kan tadi kan ya, untuk interval yang ini, ya ini kayak gitu. Yang ini juga, itu ternyata nilai omega epsilon dikurangi alpha epsilonnya itu sendiri apa? Kurang dari epsilonnya. Kalau misalkan kita balik lagi, ini kan kita punya ini, ya. Kita punya ini. Nah, kita punya ini ya. Nah, ini catatannya. Kita punya ini. Artinya apa di sini? Artinya sehingga apa di sini? Sehingga kita punya ini kurang dari ya. Karena nanti kurang dari aja ya, gak usah sama dengan. Di sini kita tuliskan saja nilaian yang sebelumnya yang ada. Nah, di sini ya. Atau sebenarnya nggak usah di ini ya, nggak usah dipartisi yang ini ya. Langsung saja jadi satu ya, nggak apa-apa di sini. Langsung jadi satu aja, biar langsung ya gitu, maaf. Tadi agak konsen. Jadi satu saja di sini ya, yaitu integral dari X2 dari X1 tadi sampai Xn-1 omega epsilon minus alpha epsilon. Ini kalau misalkan kalian perhatikan ya, dari sini ya, nanti apa ya, sebenarnya di sini haruslah kayak gini ya. Ini nggak apa, biar nggak bingung kalian, biar tidak terlalu panjang juga. Sebentar, mana yang harus dihapus ini? Ya, seperti ini ya. Ini dihapus saja di sini. Oke, biar tidak bingung. Nah, seperti ini nanti ya. Di sini ada ini ya, ada Xn-1, ada X1 sampai Xn-1 omega epsilon minus alpha epsilon, yang terakhir adalah ini. Nah, seperti ini. Ini Xn ya. Omega epsilon minus alpha epsilon seperti ini. Terus di sini kita punya ini ya. Satu saja. Ini Xn berapa ini? Xn1 sampai Xn-1 ya. Di sini tambah ya gitu. Oke, jadi kita tahu tadi nilainya kalau misalkan di interval X1 sampai Xn-1 itu apa yang kita dapatkan? Nah, kita tuliskan aja dulu ya. Ini ternyata kurang dari epsilon integralnya ya tadi. Ininya kurang dari epsilon, makanya di sini nanti integralnya itu pasti kurang dari ini, kurang dari epsilon juga ya gitu. Dx di sini ya, karena di sini konstan. Oke. Terus kita dapatkan kalau misalkan kalian jumlahkan nanti ini ya, ini berhubung ini konstan epsilonnya, maka kita dapat seperti ini. Ya, oke. Kita punya seperti ini ternyata. Nah, ini ya, epsilon Xn-1 dikurangi X1 ya, kayak gitu. Oke. Terus apa yang kita dapatkan di sini ya? Yang kita dapatkan di sini adalah, di sini kan ada hubungannya sama delta epsilon tadi ya. Kalau misalnya kita balik lagi, sebentar saya lihat, mana ya? Mana? Tadi ada yang delta epsilon kan ya? Sebentar, seharusnya ada di sini. Cuman saya letaknya kurang tahu ya, ini ya. Tadi kan kita ngambil panjang partisinya itu delta epsilon. Nah, delta epsilon yang kita ambil itu ambil delta epsilon yang kurang dari epsilon. Ya itu ya. Jadi kita ngambil delta epsilonnya itu kurang dari delta epsilon. Atau gini aja dulu ya. Tadi kan dihasilkan ini ya, 2M X1 min A gitu ditambah 2M Xn min Xn-1 ditambah dengan epsilon Xn min 1 dikurangi X1 kayak gini ya. Di sini kan tadi kita punya X1 kurangi A-nya kan kurang dari delta epsilon karena panjang normnya atau normnya itu kurang dari delta epsilon kan. Maka X1 min A itu kurang dari delta epsilon. Nah, seperti ini. Ini juga sama, ini kurang dari delta epsilon, begitu pula dengan yang ini. Oke, untuk yang ini enggak ya? Untuk yang ini enggak, kayak gitu. Dibiarkan saja di sini. Ya, kayak gitu. Atau di sini bisa kita tuliskan saja Xn-1 kurangi X1 itu pasti ini ya kan, tadi kan intervalnya kayak gini. X1, ini Xn-1, di sini B.
Berarti panjangnya ini ya sama panjangnya ini lebih besar panjangnya ini, ya kan ya. Makanya di sini langsung saja kita tuliskan AB ya kayak gitu. Atau B min A-nya. Apa? Nah, sekarang ya selanjutnya ya di sini selanjutnya ambil. Jadi kalau misalkan delta epsilon itu kalau misalkan ya kayak gini. Jadi logikanya seperti ini ya. Kalau misalkan satu fungsi itu misalkan tadi kan memenuhi sekian dikurangi sekian kurang dari epsilon. Asalkan dia itu terletak di sini katakanlah ya. Asalkan gini aja ya biar kalian jadi. Nah, ini ya delta epsilon. Kalau misalkan kita punya delta epsilon yang lebih besar epsilonnya, lebih besar epsilon kayak gitu. Delta epsilonnya itu lebih besar epsilon, maka secara tidak langsung kita ngambil yang minimum tuh juga memenuhi kayak gitu. Kita ngambil yang minimumnya dari epsilon itu memenuhi dia, tetap memenuhi. Ya, karena apa? Kalau misalkan kita ngambil, jadi kalau misalkan kita ngambil delta epsilon, ya delta epsilon, itu kita ngambil yang kurang dari delta epsilon itu juga memenuhi. Jadi kalau misalkan kita ngambil seperti ini, katakanlah R kayak gitu ya. Kalau R-nya itu kurang dari delta epsilon itu juga memenuhi. Kita ngambil delta epsilon yang ini juga memenuhi dia. Jadi apapun yang kurang dari delta epsilon itu pasti memenuhi. Berarti di sini kita ngambil minimumnya aja ya. Jadi selanjutnya ambil delta epsilonnya itu kurang dari ini ya. Ambil nggak apa-apa, asalkan jangan maksimum ya yang kita ambil. Jadi harus kurang dari kayak gitu. Selanjutnya ambil delta epsilon yang kurang dari epsilon. Sehingga apa di sini? Sehingga kita dapatkan apa di sini? Sehingga kita dapatkan ini ya. Sehingga kita dapatkan tadi integral dari A, B, omega epsilon dikurangi alfa epsilon itu kurang dari ini ya. 2M delta epsilon, langsung aja 4M ya di sini, karena di sini bisa dijumlahkan ya. Langsung saja 4M di sini, delta epsilon ditambah epsilon B min A, kayak gitu. Ya, terus kita dapatkan di sini ya, kita ngambil delta epsilonnya yang kurang dari epsilon, makanya kita punya ini ya, epsilon ditambah epsilon B min A, artinya kita dapatkan epsilonnya itu adalah dikalikan ini ya, 4M ditambah B min A. Nah, selanjutnya ya baru di sini kita baru ngambil epsilon. Kan di sini kan kalau misalkan Squeezy tadi ya, kalau misalnya kita balik lagi, Squeezy itu mengatakan bahwasannya dia itu menghendaki epsilon di sini ya. Nah, ya udah, jadi terserah kalian ngambil epsilonnya berapa ya gitu. Ya di sini sebenarnya harus dimisahkan epsilon 0 ya kayak gitu. Ya apa dulu enggak apa-apa. Nah, di sini seharusnya harus dimisahkan epsilon 0 ya. Nah, nanti di sini kita ngambil epsilon berapa biar dia itu apa namanya jadi epsilon ya gitu ya. Ya ambil saja di sini ya epsilonnya kita definisikan sebagai epsilon barunya di sini ya, katakanlah epsilon aksen ya gitu ya. Epsilon aksen itu haruslah berlaku ini ya gitu. Harus berlaku apa di sini ya? Harus berlaku ini nanti pengambilannya yaitu epsilon, maaf aku bingung ya, epsilon x-nya itu haruslah ini ya nanti, haruslah diambil epsilon yang ini ya, itu haruslah kayak gini nanti. Sebentar. Nah ini definisinya adalah epsilon aksen per 4M plus B min A gitu. Seperti ini. Sehingga apa di sini kita substitusikan aja ya. Sehingga kita substitusikan aja epsilon yang kita ambil tadi ya. Yaitu adalah ini ya, epsilon 4M plus B min A. Tinggal kita substitusikan epsilonnya ini ya, epsilonnya nilainya ini, maka dapat dipastikan nanti hasilnya adalah epsilon aksen. Nah ini, hasilnya epsilon aksennya ini. Nah, jadi di sini kita dapatkan ini ya. Nah ini. Nah ini udah memenuhi teorema Squeezy kan ya. Ini sebenarnya kan epsilon aksen itu bisa kita ganti epsilon lagi kan ya. Nggak apa-apa ini, meskipun kalian diganti epsilon biasa ya nggak apa-apa sebenarnya. Cuma hanya penyimpulannya saja ya gitu. Biar nggak sama sebenarnya. Oke ya. Sehingga apa di sini? Menurut teorema Squeezy-nya tadi, menurut teorema Squeezy ya. Maaf. Didapat apa di sana? Didapat F-nya itu terintegral Riemann kayak gitu ya. Nah, seperti ini. Pada AB. Oke. Seperti itu ya. Asalkan tadi E-nya apa? E-nya tadi kan kita ngambil hanya 2 titik ya gitu ya. Hanya 2 titik dia ternyata. Hanya 2 titik yaitu titik ujungnya kayak gitu. Nah, titik ujungnya di sini ya tadi. Soalnya tadi kan saya asumsikan dulu untuk E-nya itu hanya di 2 titik, yaitu hanya A sama B. Bagaimana untuk yang selanjutnya, untuk keseluruhannya? Nah, ini hanya menggunakan teorema aditif ya, kayak gitu.
Kayak gitu ya. Untuk ini ya, untuk kita mengambil E-nya itu adalah suatu partisi seperti ini ya. Sebentar. Sebentar. Untuk E-nya kita mulai dari ini ya. Untuk E-nya ini kita ngambil ini katakanlah X1, X2 sampai X apa di sini? Sampai Xn-1 katakanlah seperti itu ya. Xn-1 didapat bahwa apa di sini? Didapat bahwa ya ini F-nya itu apa? F-nya kan continue di ini ya, kita mulai dari batas yang pertama yaitu A sampai X1 kayak gitu. Terus kita mulai lagi dari X1, X2. Ini kenapa kok intervalnya terbuka kayak gitu ya? Soalnya X1 sama X2 itu agak continue di titik sana kayak gitu ya. Ini sini X2, X3 sampai yang terakhir adalah titik ini. Xn-2 dulu ya biar tidak bingung. Oke, dan terakhir adalah ini. Xn-1, Xn. Xn-nya itu sendiri B ya. Kayak gitu. Sehingga apa di sini sehingga ya kita punya 3 kondisi di sini ya. Yang pertama adalah sehingga F-nya itu kan kalau misalkan kita bicaranya di interval ini kan F-nya continue. Ya, F-nya continue tadi ya. F-nya continue tapi dia itu hanya di titik ujungnya kan ya. Oh, maaf ya. Tapi dia tuh nggak continue di titik ujungnya. Berarti kan balik lagi ke teorema sebelumnya ya. Ke pembahasan sebelumnya. Kalau misalkan kita punya suatu nilaian ya, suatu nilaian kayak gitu ya. Atau kayak gini aja ya biar kalian tidak bingung ya. Sebentar. Kayak gini aja ya. Kayak gini aja. Sebentar. Ini kan X1-nya kan nggak sama ya. X1-nya nggak sama ya. Di sini saya buat baru aja kayak gitu. Di sini katakanlah R kayak gitu ya. R di sini tertutup ya. Jadi R-nya tuh ada di mana? Oh, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. X1 di sini. Jadi di sini kan tadi kalau F-nya continue, tapi nggak continue dia hanya berhingga titik dan berhingga titiknya itu tadi di ujungnya. Tadi kan pembahasannya kan di titik ujungnya itu A sama B. Ini sama. Ini kan F-nya continue tapi dia tuh nggak continue di titik ujungnya saja kayak gitu. Maka dari pembahasan sebelumnya ya kita punya F-nya itu pasti terintegral Riemann ya. Tuliskan aja terintegral Riemann pada interval A, X1 gitu ya. Karena apa? Karena dia kan tadi kan saya sempat bilang kalau misalkan pembahasan sebelumnya E-nya kan hanya A sama B yaitu titik ujungnya. Ini kan nggak continue hanya di titik ujungnya kan ya. Nah, gitu. Makanya di sini pasti elemen di RA X1 kayak gitu. Ya. Terus yang kedua apa? Yang kedua sama ya kayak gitu. Ini kan sama ini ya. Ini kan kita punya suatu F-nya itu kan continue di interval X1 sampai X2 tertutup, tapi nggak continue di interval terbukanya. Di titik ujungnya ya, maaf ya. Yaitu titik ujungnya adalah X1 sama X2. Makanya di sini pasti R-nya itu terintegral Riemann pada interval yang sisanya ini. Ya, sampai sini. Ya, yaitu dari interval XI-1 sampai XI untuk I-nya berapa di sini? I-nya kita mulai dari 2 gitu ya, sampai I-nya itu sampai N-1 nanti. Untuk yang ketiga ini sama, yang terakhir ini hanya nggak continue di sini saja di titik ujungnya, maka di sini pasti terintegral Riemann di interval ini. Nah, seperti ini. Artinya apa di sini? Artinya semua restriknya atau pembagiannya itu ternyata pembagian dari integralnya itu sendiri itu ada ya gitu. Nah, ini kita punya ini ya, yaitu A X1 F kayak gitu. Ini ada nilainya. Terus yang ini juga ada nilainya ya. Di sini ada nilainya juga. X1 X2 itu ada nilainya ya gitu. Atau sampai I langsung saja ya. Nggak apa di sini. Ya, kita tuliskan aja F gitu. Ini ada nilainya juga gitu. Sampai seterusnya di sini ada nilainya juga ya kayak gitu. Oke, ada nilainya di sini. Terus yang terakhir di sini ada nilainya juga ya. Kalau misalkan keseluruhan restriknya itu artinya pembagiannya ya. Ini dibagi. Tadi awalnya interval A sampai B kita bagi menjadi beberapa bagian ya gitu. Nah, kalau misalkan ini ada ya gitu. Ini kan ada nilainya. Ada nilainya karena terintegral Riemann tadi ya, ini terintegral Riemann ya. Artinya karena dia tuh terintegral Riemann semuanya ya, keseluruhan di sini ya. Maka dapat dipastikan apa di sini? Maka dapat dipastikan dia itu ada ya, integralnya itu ada. Ini secara tidak langsung kalau misalkan kalian ingat ya, di matematika 1 kan tinggal ditoret kayak gini kan ya. Nah, kayak gini ya, secara logika kan seperti itu. Jadinya nanti A sampai B kayak gitu ya. Ini sama ya gitu. Jadi F-nya tuh pasti ini terintegral. Ini kalau misalkan tidak salah teorema aditif ya. Aditif. Ini halaman 213 kalau tidak salah nanti mungkin bisa dilihat ya. Atau akibat
akibat berapa ya? Aku lupa. Itu 7.2.11 kalau tidak salah, itu halaman 214. Mungkin bisa kalian lihat nanti teoremanya kayak gitu. Sehingga apa di sini? Sehingga terbukti ya bahwa F-nya itu terintegral Riemann kayak gitu ya. Jadi di sini sebenarnya kita hanya meninjau dua kasus, yaitu kasus untuk interval tertutup saja kayak gitu ya. Maaf ya, hanya diberi hingga titik kayak gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari pembahasan saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin saya minta maaf karena ini ya, karena kemarin belum apa namanya? Saya tidak mengecek soalnya kayak gitu. Tak kirain soalnya itu ada masalah TFK 1 kayak gitu ya. Ternyata soalnya itu lebih ke ini ya kayak gitu. Proses pembuktiannya lebih ke squeezy kayak gitu, ternyata belum saya bahas kayak gitu. Dan sebagai gantinya saya berikan di sini ya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menempuh ETS ya, analisis kayak gitu, dan semangat buat teman-teman. Semoga nantinya dilancarkan dalam pengerjaannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke.